Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Yusmawati dalam pembelajaran daring. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kalian sudah berdoa. Nah, pembelajaran tematik kali ini kita akan membahas tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Pada pembelajaran yang lalu, kalian telah membuat komik terkait bagaimana mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata, melestarikan hewan dan tumbuhan termasuk wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah penerapan nilai sila Pancasila terkait pelestarian hewan dan tumbuhan. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu 1. Bersyukur atas potensi yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. 2. Memanfaatkan semua potensi dan dijaga dengan sebaik-baiknya. 3. Merawat dan tidak merusak potensi yang ada. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. 2. Mengadakan gerakan penghijauan. Nilai sila persatuan Indonesia adalah 1. Bangga terhadap tumbuh-tumbuhan yang langka yang terdapat di Indonesia. 2. Ajaran nenek moyang leluhur kita juga ikut aktif melindungi kelestarian alam. Untuk nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan adalah 1. Berdiskusi membagi tugas merawat tanaman. 2. Memberikan hak dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan cara 1. Membagi tugas secara adil dalam merawat tumbuhan. 2. Menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Nah, sekarang buatlah contoh penerapan nilai-nilai sila Pancasila terkait kepedulian pada tumbuhan dan hewan di daerah sekitar tempat tinggalmu. Bangga terhadap tumbuhan langka di Indonesia merupakan nilai sila persatuan Indonesia. Berikut ini ada beberapa tumbuhan langka di Indonesia. Kalian harus tahu ya, ada anggrek hitam, pohon tengkawang, pohon ulin, Rafflesia arnoldi, dan bunga bangkai. Anggrek hitam adalah spesies anggrek yang tumbuh di Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Sumatera. Anggrek hitam adalah maskot flora Provinsi Kalimantan. Anggrek hitam dapat diperbanyak secara vegetatif dan generatif. Vegetatif dapat dilakukan dengan cara memisahkan anakan atau biji, sedangkan secara generatif bisa dilakukan secara laboratorium. Pohon tengkawang. Pohon tengkawang menghasilkan minyak lemak yang berharga tinggi.
Pohon tengkawang ini hanya terdapat di Kalimantan. Pohon tengkawang berkembang biak dengan cara vegetatif. Berikutnya adalah pohon ulin. Pohon ulin adalah pohon berkayu dan merupakan tanaman khas Kalimantan. Menghasilkan kayu bernilai ekonomi tinggi. Penyebaran pohon ulin menjangkau wilayah Sumatera, Kepulauan Bangka Belitung, serta Pulau Sulawesi. Biji ulin dapat tumbuh di tanah liat, tanah berpasir, dan kadang juga di tanah yang mengandung kapur. Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi merupakan tanaman unik, berbunga cantik, tanpa akar, batang, dan daun. Fase perkembangbiakan bunga Rafflesia secara generatif. Ada dugaan bahwa bunga Rafflesia dapat berbuah tanpa penyerbukan atau disebut agamospermi. Pembuktiannya pernah dilakukan observasi di Sabah, Malaysia. Persebaran Rafflesia tersebar di hutan pegunungan Jawa Barat, hutan dataran rendah Taman Nasional Meru Betiri, dan hutan tropis di Pulau Sumatera. Selanjutnya adalah bunga bangkai. Bunga bangkai merupakan tumbuhan dari suku talas-talasan. Bunganya mengeluarkan bau seperti bangkai yang membusuk. Tumbuhan ini bisa ditemui di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Bunga bangkai memiliki 2 fase dalam kehidupannya, fase vegetatif dan fase generatif. Setelah mendengarkan informasi penting yang sudah disampaikan, tugas kalian adalah menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Selamat mengerjakan, tetap semangat ya. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.